Oke, sangat lambat sekali ya, sangat lambat sekali. Nah, apabila di dalamnya sini terjadi aus pada gigi pompanya ini, maka mengakibatkan semburan itu tidak lancar ya. Kita harus memperhatikan khusus bagian jalur oli ini ya, jalur oli ini. Oke, nengkedus iki goreng iki. Nah, ini supaya motor teman-teman itu dalam artian bagian noken as tidak gampang aus, bagian piston tidak gampang aus. Nah, oke. Di sini halo, selamat sore, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dari motor GL yang ini ya. Nah, GL yang tidak bisa stensioner. Ya, tidak bisa stensioner. Apabila digas, habisnya gas itu lama banget. Nah, sekarang apabila teman-teman sudah mengikuti video Lemono dari motor ini, itu sudah finish, dalam artian masalah yang pertama sudah kelar, dan sekarang kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya. Nah, di sini motor ini setelah kita buka ya Mas ya, waktu nungguin ya, waktu Lemono membongkar ini ya, jadi ditungguin. Di sini terjadi yaitu semburan oli itu kurang lancar. Itu menurut Lemono sendiri ya, dalam artian menurut si kondisi motor ini, semburan oli ini tidak normal ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membongkar dari bagian jalur oli ini sendiri ya. Di sini jalur oli itu sangat penting. Kemudian mungkin dari teman-teman juga ada yang mengganti dari bagian pompa oli ini, itu terserah ya, itu bebas. Tetapi yang paling penting adalah jalurnya ya. Ibarat keran itu, kalau dari kerannya sudah maksimal dan selangnya sudah maksimal, otomatis semburan di bagian sini juga normal. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya dan sebelum kita nyalakan mesinnya, kita berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kita. Nah, mungkin apabila teman-teman ada pertanyaan di mana GL 100-nya dan sebagaimana, masih dalam proses, sabar dulu ya. Yang GL 100 yang sampai berkali-kali bongkar mesin, nah, kayak guyang-guyu guys, ngedoni mesin guyang-guyu. Ini sedang proses ya, masih mau dirakit di bagian blok kope ya, tinggal naik ke saja ya, karena crankcase di bagian crankcase tengah sudah kita freeze ataupun dibubut, diratakan ya. Apabila ingin tahu di bagian GL 100 itu bisa cek video sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan, kita akan menyalakan dari motor ini kembali dan kita cek ya, seberapa sih harusnya untuk oli tipe ini. Kan sudah upgrade-an ya, Lek. Sudah upgradean, di sini menggunakan panjang blok tiger ya, panjang blok tiger. Semburan oli ini harus normal seberapa sih? Nah, itu yang perlu kita kalkulasi, karena efeknya apa apabila oli tidak lancar? Oli tidak lancar mengakibatkan si di daerah bagian noken as ini akan cepat sekali aus ya. Jadi seperti itu. Dan apabila terjadi oliku sudah naiknya lancar dan full ya, tetapi masih sering terjadi di aus di bagian kop, itu bisa cek video-video sebelumnya. Itu sudah banyak sekali Lemono jelaskan tentang bagian mesin-mesin ini ya. Oke, sekarang kita nyalakan dari mesinnya, kita tunggu bensinnya dulu. Yuk dipasang bensinnya. Nah, masih kita pasang dari bensinnya. Dan kita nanti akan ngecek di bagian jalur olinya. Nah, itu menurut Lemono semburannya kurang kenceng ya, dia itu kurang nyembur. Nah, itu bisa diakibatkan karena jalurnya ataukah dari pompanya. Karena untuk upgradean seperti ini tuh biasanya bawaannya standar saja sudah mencukupi biasanya, apabila pompanya itu masih normal. Kalau pengen ganti A, pengen ganti merek B, pengen ganti ini, itu monggo bebas ya, intinya dia itu semburannya maksimal. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke saja. Dinyalakan ki, coba dinyalakan, dibuka saya ini apa ki jenenge, tutup klep. Dan yang punya atau Mas yang punya itu kan kemarin sudah jadi nih, dari habis gasnya lama sudah kita benerin, ditungguin ya, ditungguin sama yang punya. Akhirnya mendapatkan keputusan karena di bagian sel pompa oli ini kurang lancar, jadi minta diperbaiki sekalian ya. Nah, biasanya kalau kurang pelumas itu biasanya kalau panas timbul suara kemelitik ya, biasanya seperti itu. Nah, sekarang coba dinyalakan ki.
Saya golek suwean kedus. Oke, dan kita sambil mengamati dari semburan oli ini ya, supaya kelihatan bensinnya aman burung wih. Ini kemarin lampunya juga ikut kedip waktu saya nyala ya. Nah, waktu di kelasan juga ikut kedip. Nah, segi yogi kita coba ki. Saya wi anu ne ora engine stop fungsi ora wi. Tak kelem. Aja. Di sini ndi? Wah, wis enak. Nah, wi. Ngapa ora gelem muni? Strume enak lagi. Jajal delok strume saya. Awas. Kena engine stop berarti. Yo. Nah. Yo. Enak iki lho. Nah, enak wes pasang nih. Pasang maneng. Tuh. Yo. Wi harmoni wi. Nah, kita perhatikan di sini oli belum muncrat sama sekali, belum ada sedikit pun ya. Di kok mati naiknya apa ki? Karena mesin sudah lama sekali tidak dihidupkan ya. Nah itu ban satu. Oke, sangat lambat sekali ya, sangat lambat sekali. Nah dia itu baru muncrat tapi sedikit. Nah, lambat sekali, olinya sangat lambat. Lah ini baru normal, semburannya baru normal ya, tetapi dia itu telat naik. Nah sekarang mesin kita matikan. Saya tutup lagi, saya tutupan saya. Nah, di sini terjadi yaitu apabila mesin panas dia itu kadang ada suara kemlediknya. Nah, saya ditutup dulu. Ini sengaja lek mono ganti knalpotnya menggunakan knalpot standar supaya suara lebih jelas yang error bagian mana. Kalau pakai knalpot brong agak susah ya. Nah, yuk. Oke, dan sekarang mesin kita matikan aja. Langkah pertama kita akan ngecek dulu bagian jalur oli nih ya, jalur oli di bagian bak sini ya, karena di bagian kop sini ada suara kemelitik ya, waktu kita tungguin sama yang punya karena membutuhkan waktu agak lama untuk membuat si mesin ini berisik ya, dalam artian tik-tiknya itu ada, itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi langsung saja kita cari permasalahannya di bagian si pompa oli ini ya, kita membongkar dari bak kanan. Ayo kita bongkar ki.
Oke Le, sekarang bak mesin sudah kondisi terbuka dan di sini Lemono akan menjelaskan sesuatu yang mungkin agak berlawanan dengan pada umumnya, yaitu tentang kita perhatikan di bagian sini. Maaf kamera agak goyang soalnya kamu HP ini tak pegang. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat di sini ada lubang. Nah, lubang cilik iki wis ganjelan ya Mas, wis ganjelan. Oke. Di sini ada lubang yang sangat besar sekali ya di sini. Nah, ini ada lubang yang sangat besar sekali segede obeng ini. Oke. Di sini Lemono akan menceritakan sesuatu. Nah, lubang ini apabila terlalu besar maka mengakibatkan tekanan yang mengarah ke arah kop itu menjadi lambat ataupun kurang kencang. Nah, itu kan bagus toh Le, karena itu menyebutnya apa ya? Jet oil apa namanya ini? Untuk melumasi piston. Iya, betul Mas. Itu memang sangat bagus, tetapi apabila berlebihan, oli yang mengalir harusnya ke rasio, kemudian ke bagian blok kop itu justru berkurang karena terlalu besarnya pembuangan ataupun keluarnya dari sini, ya. Terlalu gede di sini maka mengakibatkan dia itu semburan yang naik ke atas menjadi tidak sehat ataupun tidak normal, ya. Cara seperti ini bukannya Lemono tidak membetulkan, bukan, tetapi kita juga harus melihat kondisi motor ini sendiri loh ya, tidak harus. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang langkah apa yang bisa kita lakukan? Langkah yang bisa kita lakukan ini kalau mau normal kembali ke atas, kita memperkecil dari lubangnya ini. Kalau masih pengen pakai jet oil apa oil jet apa nyebutnya, ya. Pokoknya pembahasan piston lewat sini. Kalau mau seperti itu tetap ya, tetap kita harus memperkecil dari lubang ini. Ya, supaya oli cemburan dari bawah sini, dari pompa oli sini yang mengalir meniup ke atas itu lebih kuat. Ya, tidak terbuang di sini semua ya, karena tekanan itu berupa udara dan oli ya. Kalau dia itu terlalu besar di sini maka dia itu akan lari ke sini semua, lari sini semua, sehingga yang membasah ke rasio dan ke bagian blok kop atas itu menjadi berkurang ya. Ini adalah permasalahan pertama pada motor ini sendiri ya. Permasalahannya loh, bukan kesalahannya ya, permasalahannya. Oke, karena ada beberapa juga yang besar ini normal dan baik-baik saja, betul. Nah, jadi seperti itu ya, karena tergantung kondisi. Lemono selalu menyebutkan tergantung dari kondisi mesin itu sendiri. Nah, oke, jadi itu terlalu besar menurut kondisi motor ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada baut L. Nah, baut L gede-gede dan panjang seperti ini. Ini sebenarnya ini pakai ubengan saja ya Mas, dikarenakan apa? Ini akan mengakibatkan bersentuhan. Nah, sebentar. Bisa kita perhatikan di bagian sini, nah, oke, di ubeng cilik. Di sini ada bekas gesekan dalam banget. Nah, ini muter. Nah, kalau yang ini disebabkan karena sentuhan dari bagian si baut ini, baut 4 ini. Nah, inilah yang menyebabkan bunyi kasar Mas ya, buat yang punya aja, karena yang mendengarkan mesinnya yang punya ya, jadi dia itu bunyi kasar ya. Seperti terkadang suara kamprat macam-macam ya, dia itu disebabkan karena si bagian baut 4 ini menyentuh bagian si crankcase ini sendiri ya. Lemono selalu mengingatkan bahwa biasanya kalau motor-motor bermasalah itu ada bekasnya di situ. Nah, seperti ini loh yang Lemono maksud. Kemudian yang keduanya adalah di bagian sini. Oke, di bagian sini terlalu keluar, standarnya ini mepet bagian ini ya, topi Meksiko ini mepet ke sini ya, tapi ini keluar lebih banyak, ada 2 mili lebih, mengakibatkan apa? Di bagian di sininya, nah di sininya terjadi dia itu gesekan. Ini juga menyebabkan bunyi kasar yang susah dicari ya. Karena apa? Ingat, klaker apabila berputar dia itu bergerak. Nah, itu kan kalau sirkulasi mesinnya di dalam mesin kita kan nggak tahu ya, makanya ada timbul-timbul suara kasar, itu bisa disebabkan karena sentuhan-sentuhan kecil itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian jalur oli kembali. Ingat, jalur oli yang ke arah sini, ke arah si bagian blok kop ini, dia itu fungsinya adalah menyemburkan oli dari sini, lari ke bak mesin sini. Nah, lari ke bak mesin sini, ditembakkan ke sini. Nah,
Apabila di sini tekanan kurang full, maka oli muncratnya ke sini, Lek ya. Tidak masuk ke sini dulu, tetapi muncrat keluar dulu. Nah, oke, jadi tandanya si tekanan ini kurang menekan ke arah bagian sini. Ya, lah caranya bagaimana? Caranya enak adalah ini dikeluarkan sedikit, diganjering sedikit, kemudian bautnya ini ditempel ke atau diganti yang mepet seperti pada standarnya, maka menyebabkan dia itu di sininya menjadi mepet dan pelumasan menjadi aman. Ya, itu langkah keduanya untuk bagian jalur pelumasan untuk si bagian piston dan blok itu sendiri ya. Sekarang kita cek dulu di bagian geraknya. Nah, di bagian cek bagian geraknya. Oke. Nah, ini permasalahan dari bak kanannya terjadi seperti itu. Sekarang kita bongkar dulu dari pompa oli ini ya. Buka dulu. Oke, di sini Lemon akan menjelaskan bahwa apabila kita ingin mengganti dari si bagian topi Meksiko ini, Lemon selalu menyarankan usahakan pakai tutup orinya, Mas. Usahakan pakai tutup orinya ya. Kalau imitasi itu geraknya sangat banyak sekali ya. Nah, ini berpengaruh, semburannya oli berpengaruh ya. Semburan oli akan berpengaruh itu, tapi kalau Lemono sendiri ya, intinya ini usahakan orinya. Lemono sudah membikinkan video khusus apabila ingin mengganti topi Meksiko ini, diusahakan tutupnya ini dipakein ori saja ya. Nah, lanjutkan. Oke. Oke, sekarang Lemono dekatkan di sini ya. Di sini ada sentuhan ya, kelihatan pora ini. Nah, ketika mesin berputar, si gigi ini ya, bagian ini yang mengkilat ini, nah mengkilat ini bersentuhan dengan dinding ini. Nah, kelihatan ya, kelihatan dari garisnya. Nah, ini nenggor. Nah, oke, ini bisa juga menyebabkan bunyi kasar. Nah, ini tak. Wow, alah, ya. Jadi ceritanya seperti ini, Mas. Nah, di sini terjadi retak ya, si pompa ini terjadi retak. Lah, ini kelihatan toh, mudah-mudahan kelihatan. Si pompa ini terjadi retak nih, ini meretak ke arah sini. Nah, sekarang kita lepaskan dulu saja, kita cek kondisinya ya, kita cek dari kondisi ini. Tolong boleh nobeng gedok, kita cek dulu dari kondisinya. Oke, biar peteng menang. Oke, sekarang Lemono buka dulu. Ini retak memang sudah awalnya retak, bukan Lemono ya. Retak ini wis retak tek lek, wis patah. Nah, sebentar. Biar kelihatan, kita fokus ke tik. Nah, kelihatan ya.
dia itu sudah retak awalnya. Nah, oke, jadi ceritanya bagaimana Lemono nggak tahu dulunya seperti apa. Yang penting kita mengusahakan oli ini supaya lancar ke arah atas. Coba. Dengar lah itu, Bri. Yang ngono lho iki kudune. Sekarang kita buka pelan-pelan. Oke. Nah, ini terjadi retak pada giginya, giginya. Terjadi retak pada rumahnya. Nah, ini bagaimana? Ini selanjutnya tergantung yang punya maunya seperti apa. Nah, ini terjadi retak. Ini menyebabkan nantinya kalau dipasang kembali akan bersuara kasar. Nah, terus bagaimana cara ngecek jalur pompa oli ini? Cara ngecek jalur pompa oli di bagian gigi ini sudah ada videonya khusus ya, sudah Lemono bukakan di dalamnya. Apabila di dalamnya sini terjadi aus pada gigi pompanya ini, maka mengakibatkan semburan itu tidak lancar ya. Ini sudah kelihatan bahwa ini adalah bekas dibongkar, karena apabila dia masih standarnya atau belum dibongkar, dia itu akan susah sekali ngelepas bautnya ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke kok ya peteng menar. Kita lanjuti ke bagian saringan oli ya. Lemono selalu mengingatkan saringan oli itu sangat penting. Nah, ini gramnya wakeh banget ya, gram berupa gram. Nah, saya bukan nih beli gon tap-tapane oli, kita cek dulu ya. Kita cek dari bagian saringan oli. Nah, saringan oli terganggu, maka penghisapan ke arah pompane dan pompa meniup itu akan terganggu ya. Itu sudah banyak sekali Lemono videokan. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita cek dulu lubang bagian ini yang menuju ke pompa oli. Golekne angin kli anu ki anginnya mas. Kita sambil ngecek dari bagian saringan oli nih ya. Saringan oli nih kita cek dulu. Oke. Nah, kita coba semburannya ini pelan-pelan saja. Nah, dan dia buntet. Iki piye maine, Cah? Awas naik ke sembur loh. Loh. Jalur ini buntet iki. Bukan oli. Bere. Saringane ndelok, saringane oli ndelok. Oke, apa kae kawat apa kae ndelok gorene. Nah. Iki kawat apa neh iki karet apa silopon neh iki. Nah, ini adalah penyebab oli yang tidak bisa lancar. Nah, ya, ini sudah banyak sekali Lemono videokan tentang saringan oli ini sendiri ya, karena ini akan menghambat. Ya. Dan di sini banyak sekali gram-gram. Nah, ini bekas cuwilan opo ya njero iki. Nah, ini gram banyak sekali ya, Mas. Nah, oke. Dan sekarang kita akan mengusahakan jalur ini supaya dia itu mengalir ke arah sini, karena ini buntu loh ya, nggak begitu lancar ya. Karena sewaktu tadi kan video di depan tadi Lemono puter-puter ini tidak timbul udara sama sekali, padahal pompa yang di sana kondisi masih terpasang semua ya. Beli bensin ki jari ki. Tap. Apa? Bensin. Oke, sekarang kita cek bagian kita tuang bensin dari sini. Kalau dia itu terhambat, berarti ada hambatan yang menghambat di jalur yang dari pompa oli ini keluar ke sini ya. Karena ini sangat penting dan sangat jarang diteliti, biasanya seperti itu. Kalau bongkar pasang mesin biasanya di jalur ini sangat jarang sekali diteliti. Iki semarai kleru itu. Oke. Nah, sekarang kita cek.
Oke, dia mau mengalir bensin. Sekarang kita tutup kain, apakah ada penghambat di dalamnya. Oke. Di angin. Oke, sudah mau lancar. Oke, ini adalah yang jalurnya dari bawah tampungan bawah yang menuju hisapan oli ini ya. Nah, dia itu akan tembus ke pembuangan sana ya. Lemono sudah mengingatkan bahwa packing ini diteliti juga. Sebentar. Packing kerengkes tengah ini biasanya lubangnya macam-macam. Saya cipono packing kayak packing. Sebentar ya. Saat kita merakit bagian kerengkes tengah, nah kan bagian bawah ini nah kita harus memperhatikan khusus bagian jalur oli ini ya. Jalur oli ini bertempat di posisi ini, lurusnya ini ya, tapi di kerengkes tengah ya. Ini kerengkes tengah kedus goreng ini. Nah, ini supaya motor teman-teman itu dalam artian bagian noken as tidak gampang aus, bagian piston tidak gampang aus. Nah, oke. Di sini baru selesai bubut ya. Nah, oke, di sini Lemono akan menggambarkan sedikit bahwa yang penting adalah jalur oli ini. Nah, ini loh yang Lemono maksudkan. Nah, oke. Di sini usahakan dia itu lancar ataupun di sini tuh full rapet ya. Bagian packing ini usahakan rapet supaya hisapannya itu kuat. Apabila tidak rapet biasanya hisapannya terganggu ya. Karena ini adalah tembusannya ini. Nah, tembusannya ini loh. Jadi ini tembusnya ini. Oke, jadi seperti itu ceritanya ya. Makanya di saringan oli itu harus usahakan bersih. Oke, jadi kesimpulannya adalah si motor ini, nah motor GL di depan kita ini permasalahannya seperti ini mas. Ini yang sementara yang bisa Lemono videokan ge. Apabila ingin lancar dari semburannya ini ya, mesin sudah mulai agak panas, dia itu nyemburnya lambat. Ini bahkan Lemono tidak nakut-nakutin apabila mesin panas banget, biasanya oli yang nyembur ke atas ini sangat lambat sekali. Justru dia itu nyuncratnya sedikit ya, mengakibatkan noken as cepet sekali aus ya. Dan keduanya solusinya bagaimana Le? Untuk solusinya yang pertama kita harus memperkecil lubang ini ya. Kalau masih mau pakai oil jet ini, oil jet apa tuh bahasanya ya, yang lubang ini loh, bikinan ini loh. Nah, kita harus memperkecil diameter ini yang pertama. Yang keduanya kita harus mengganti dari bagian pompa ini. Nah, retaknya memang di sini ya, tetapi dia itu akan bertimbul suara kasar karena bekas gesekan ini. Yuk ketok pora iki lagu jelasnya. Nah, Lemono ulangi lagi. Ini yang retak kan bagian luar pompa oli. Oke. Kalau misalnya terpaksa nggak masalah dipasang, tetapi usahakan ganti mas nggih. Dikarenakan apa? Ini nanti akan timbul suara kasar karena terjadi gesekan di bagian sini. Nah, ini kan sudah ada bekas gesekan. Ini sangat susah sekali dicari ya, karena dia itu tertutup oleh gigi dan tertutup lagi oleh tutupnya si bagian gigi paling luar sini ya. Jadi seperti itu. Nah, keputusannya adalah motor ini kalau mau normal ataupun mau dalam artian maksimal dari semburannya oli, itu terpaksa turun mesin. Turun mesin kita memperkecil dari diameter ini ya, diameter si pompa oli ini. Kemudian kalau sudah turun mesin otomatis kita akan membongkar semuanya toh. Kita ngecek dari jalur ini. Nah, jalur yang mengikuti arah as ini, as baut sunduk ya. Kenapa harus diteliti? Karena ini belian, bloknya ini belian. Ingat, barang baru bukan jaminan. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita harus meneliti bagian jalur yang dari sini, semburan ini yang mengarah ke bagian kop ini juga harus diteliti. Apakah dia terlalu besar, kurang besar, ataupun terhambat oleh lem ya. Tetapi di bagian sini kalau menurut Lemono paling parah itu di sini ya, dia itu membuang ke arah sini, ke arah piston langsung terlalu besar. Itu menurut Lemono, menurut kondisi motor ini. Oke. Dan selanjutnya kalau oblak kanan kiri ini segini sebenarnya gak masalah mas ya, tapi tergantung jenengan bagaimana. Kalau jenengan, kalau yang melihat video ini tanya solusinya ya itu mas, solusinya perkecil ini ya, lubang ini
yang keduanya diganti pompa oli ini, yang ketiga cek jalur. Itu wis beres ya kalau nanya solusinya, karena ini tidak diturunkan sekarang karena terpaksa turun mesin ya. Kalau misalnya orang nggak mau ya ada dua pilihan, ini mau dibuntu total kemudian dipasang semua, ganti pompa oli dan kemudian dicek naiknya. Kalau sudah normal ya bisa dipakai. Untuk jalur pelumasan di bagian piston usahakan standar saja ya, dibiarkan standar ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, ya gitu aja yang bisa Lemono videokan kali ini. Kalau nanya solusinya ya seperti tadi solusinya ya. Ganti pompa oli, diperkecil bagian oil jetnya ini, kemudian jalurnya ini. Ya, oke, ya gitu aja. Terima kasih. Salam gubrat oli dari Lemono. Nah, si lubang oli ini gede ini saobeng cilik lho iki. Kingko iso diakali dicilikne iso. Iki. Mas, iki klakere askruk sing kiri, sak omahe aman, gak oblak, gitu. Sing kanan, saya tak pindahe. Pindah beli. Sing kanan ini iki, yo, cepne. Yo oblake nemen, sing kanan, lho. Iki, nyonya kecai. Rumah kakere bablas lho, lodo iki piye dibenakne apa ben ngene lho, lodo iki lodo kok metune sik tak papane iki wis tak papane ngisor lho, enteng munggah mudune iki dibenakne pisan apa ora. Lah iki bos lep iki yo oblak sing iki oblake nemen. Lah iki cetuk sampean. Lah terus sing iki yo oblak ini. Iki paling sing nek panas apa lagi muni dikit lho Mas. Muga-muga diganti bos klep iki waras.